Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bil muhafadzati ala salawatil maktubati wan nahil akidi wal wa'idi syadidi fitarkihina. Bab ini akan menjelaskan perintah menjaga sholat yang wajib, yakni sholat 5 waktu, wanahi dan larangan dan melarang al-aqidi yang sangat keras, wal wa'idi dan ancaman asyadidi yang sangat, ancaman yang sangat, yang banget, fitarkihina dalam meninggalkan sholat yang wajib, gitu ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Yang artinya hafidu, jagalah, ala sholawati, sholat yang dipardukan, was sholatil wusta dan sholat pertengahan, yakni sholat asar. Ini menjelaskan bahwa hukumnya wajib menjaga sholat, artinya jangan sampai meninggalkan. Termasuk ciri-ciri orang yang mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak mau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah taklifkan kepada manusia tersebut, kepada orang tersebut, gitu kan. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah, maka diantaranya hatinya akan merasa senang kalau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, gitu ya. Merasa senang kalau sholat subuh berjamaah, ya. Nah, itu ciri orang mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, ya. Istilahnya di neraka diselamatkan kalau kita merasa senang atas kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu diantaranya ciri-ciri orang dapat hidayah itu begitu, ya. Dan juga termasuk diantaranya ciri manusia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ringan, gitu ya, melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun onak duri yang menghalangi, ya. Banyak halangan, ya, banyak macam, ya, gitu kan. Tapi bisa, ya, orang tersebut melaksanakannya, ya. Yang kedua, ciri orang mau diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ada mau bermaksiat tapi tidak lalu, gitu, ya. Mau bermaksiat tapi tidak lalu, gitu. Sudah ada ancam-ancam dalam hati rencana maksiat tapi tidak lalu. Nah, itu ciri diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, gitu ya. Itu diantaranya. Makanya dalam ayat ini hafidu ala sholawati was sholatil wusta, ya. Istinbatul ulama hadil ayat, para ulama mengambil hukum dari ayat ini adalah man tarokas sholata kaslan qatala haddan in lam yatub. Barang siapa yang meninggalkan sholat kaslan, sambil malas, karena malas, gitu ya, sholatnya itu nggak mau sholat yang diwajibkan oleh Subhanahu wa Ta'ala karena malas, kemudian sitah qatala hadan, maka dibunuhlah secara hukum had, dengan catatan in lam yatub, kalau orang tersebut tidak mau tobat, ya. Ini hadnya dibunuh, ya, bagi orang yang sholat kan meninggalkan sholat karena malas. Kenapa nggak sholat? Malas lah, kotor, ya kan, lecak, ya, gitu kan. Lecak itu kalau bahasa Sundanya letak, gitu ya.
gitu kan, karena kotor, karena oli, karena apalah, banyak alasan, males pokoknya, kaslan, gitu kan, maka dibunuh hadan secara had, tapi in lam yatub, kalau tidak tobat. Ya, kita tanya dulu sama pemerintah Islam, ya, sama pemerintah Islam, kenapa kamu tidak Islam? Malas tobat. Allah misalnya, iyalah saya mau tobat, jadi nggak malas lagi. Nah, udah dibunuh itu. Wih, tobat kamu. Malas, kenapa kamu nggak sholat? Malas. Tobat ah. Akekku dek kawa nggak mau, saya kawa mau tobat. Malas lah urusanku misalnya. Nah, itu nggak apa-apa dibunuh. Oh, yang pertama ya. Kedua, ya, wa amma man jahada wujubaha bahwa kafirun bil kitabi was sunnah. Barang siapa yang inkar atas wajibnya sholat 5 waktu, bahwa kafirun, maka orang tersebut kafir bil kitabi was sunnah, ya, dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Inkar sholat, kenapa kamu nggak sholat? Nggak mau sholat. Untuk apa sholat? Malas sholat, itu aja doanya, itu saja misalnya kan. Malas, saya nggak mau, kan sholat itu wajib. Nggak lah, udah kawa, nggak mau pokoknya sholat itu bagi saya nggak wajib, ingkar pokoknya. Nah itu kalau sudah tobat nanti sudah ingkar, ya, maka orang tersebut kafir langsung. Sholat itu nggak wajib, sholat itu bohong, saya nggak mau sholat. Untuk apa sholat? Ya, orang sholat miskin, nggak kaya ada. Itu kan biasa orang-orang jahiliyah itu kan, ya kan. Nah, maka itu inkar kan atas kewajiban sholat, maka orang tersebut kafir. Kenapa kafir? Ya, karena kewajiban sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung kan, waqimus sholata wa atuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Satu ya, banyak sebenarnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mamaros bacanya ya. Itu kan perintah Allah sudah nyata ya. Al-Qur'an yang berbicara ya. Sedangkan barang siapa yang inkar dalam Al-Quran, jangankan satu surat atau satu ayat sepotong pun, ya, tidak percaya, inkar, maka orang tersebut kafir. Ini sholat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ayatnya juga bukan hanya satu, banyak. Nah itulah makanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan inkar atas kewajiban, atas wajibnya sholat, serta disuruh tobat nggak mau, maka orang tersebut namanya kafir. Ya, makanya dalam kitab-kitab fikih, orang-orang yang tidak dimuliakan oleh hukum syara, ya, hayawan yang tidak dimuliakan hukum syara itu diantaranya adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja serta inkar atas kewajiban sholat, serta juga disuruh tobat sama pemerintahan Islam, dia tidak mau, maka itu tidak dimuliakan hukum syara, maka dalalnya halal ya, boleh dibunuh ya. Wa tarikus sholat wa zanil muson, orang yang zina, muson, orang yang pernah orang zina muson itu adalah seseorang yang pernah nikah dengan sah kemudian berzina lagi, maka itu tidak dimuliakan hukum syara, maka hadnya adalah didera atau diripet ya, apa bahasa sini ya kan, didera dengan batu sampai mati ya, dihukumnya sampai mati ya, dilempar sampai mati. Kalau lagi bujang gadis cuma 100 kali kan, di apa namanya, kalau dirajam tuh orang zina muson, dilibes sih pakai ini, dicambuk ya kan. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah kalbul akur, anjing yang galak, anjing yang garang, suka gigit, suka ganggu. Nah, itu boleh dibunuh, tidak dilakukan hukum syara ya.
Yang keempat adalah kemudian tarikus salat wa zanil muson, ya. Kemudian kafir apa namanya tadi? Anjing galak, kafir harobi, ya. Kafir yang mengusir orang Islam, itu halal darahnya, ya. Nah, itu diantaranya tarikus salat, ya, tidak dimuliakan hukum syara. Sehingga kalau kita ketika kita punya minuman, ya, ini ayam, ini orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan ingkar, ya. Ketika dia mau kita minta minum sama kita, ya, ayam kita haus, orang ini yang tadi meninggalkan sholat dengan sengaja dan ingkar tadi, yang tidak dimulakan hukum syara, maka kita lebih baik berikan minum sama ayam tadi, ya. Paham nih maksudnya? Karena tidak dimulakan hukum syara, ya, gitu. Lebih baik berikan ke ayam aja, ya. Lebih dari binatang, balhum adol, lebih hina daripada binatang, ya. Ya kan? Coba kalau kita merasakan pernah kita diberi duit atau diberi nginep sama orang, sama saudara kita atau teman kita di mana saja, ya. Kita diberi tidur, nginep gitu, ya, di rumah, kemudian pulangnya diongkosin, ya. Diberi oleh-oleh sama teman kita, apa dalam hati kita? Baik banget orang nih, ya. Nanti setidaknya akan dibalaskan sama kita. Baru seperti itu, tidur cuma sehari kan, oleh-olehnya paling seharga 100.000 kan, paling mahal, ya. Kita sudah ada istilahnya ingin membalas budi kan. Tapi kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberi oksigen tiap hari gratis, matahari gratis, air minum gratis, berumur-umur nggak mau terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala? Luar biadab, ya. Gitu kan? Kita ini diberi semua oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas kehidupan, ya. Rizki kita, ya, oksigen, angin, matahari, ya, hujan, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gratis. Kenapa nggak mau terima kasih? Ya, itu ibaratnya kayak orang aja diberi tidur sehari aja gitu, ya. Diberi oleh-oleh kita ada rasa terima kasih, ya. Kenapa ke Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih, bersyukur, pelaksanakan aja perintah-perintahnya loh, ya. Minimal wajib-wajibnya gitu kan. Kenapa tidak mau terima kasih? Kenapa tidak mau bersyukur? Makanya ancamannya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid, ya. Kalau kalian kufur, enggak mau bersyukur, ya, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa fasilitas yang tadi diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, tunggun, ya, adzabil syadid, ya, adab yang sangat keras, ya. Gitu kan? Tapi kalau kita lain syakartum la azidakum, kalau bersyukur kita akan la azidanakum, ya. Akan Allah tambahan nikmatnya kepada kita sekalian, kepada kita, ya. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidanakum, kami akan tambah nikmat tersebut. Tapi balakannya wala in kafartum, kalau kalian kufur, ingkar kepada nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, inna adzabil syadid, sesungguhnya siksaan itu yang sangat keras dan kuat, ya. Gitu, ya, pedih, ya, sadid itu, ya, al alim, ya. Oleh karena itu jagalah sholat 5 waktu ini, ya, karena itu ada semua perintah Allah, ya, yang sudah jelas-jelas, ya. Dalam hadis man taroka, barang siapa yang meninggalkan sholat serta ingkar, faqad kafaro jiharon, maka orang tersebut sudah kafir secara terang-terangan, ya. Gitu kan? Lebih daripada binatang, ya. Makanya waktu ditanya ma bainal mu'min wal munafik, ma bainal kafir ma bainal mu'min wal kafir, ma bainal mu'min wal musyrik, ya. Apa perbedaan antara orang munafik dan orang Islam? Apa perbedaannya antara orang kafir dan orang Islam? As-sholat, sholat, ya. Kalau orang muslim, kalau orang mukmin sholat. Kalau orang non mukmin nggak sholat. Ada nggak orang saudara kita yang bukan Islam sholat? Nggak ada, ya. Paro kan ngajuk-ngajuk ini kan, nah, gitu kan, ya kan, saparo
separuh pakai nane-nane kan, separuh pakai ini gitu kan. Teman-teman kita, sahabat kita ya, sama ya, saudara kita juga walaupun bukan Islam, saudara seciptaan, bukan saudara seagama ya. Ada saudara-saudara, ada saudara seciptaan. Ke binatang saudara seciptaan, ke anjing, ke monyet. Jadi jangan marah kalau dikatakan, hei pradik kamu nuh warna hitam di atas pohon, ya kan? Saudara kamu tuh yang di atas pohon, bener saudara seciptaan. Meni marah, masa saya disamain dengan lutung? Oh, udah ngerti orang itu ya. Padahal saudara seciptaan, ya. Ya kan, bejagur gelut lagi ya, berantem gara-gara disebut sama monyet sama lutung bersaudara. Ya bersaudara, saudara seciptaan. Ada orang non muslim ya, gong cipakcai, orang Cen misalnya kan, yang non muslim ya. Saudara kamu marah, saya disamain dengan orang non muslim, orang Cen misalnya kan. Jangan marah, dia juga saudara kita, saudara seciptaan. Ya. Atau saudara sebangsa, setanah air. Jadi saudara itu banyak gitu kan. Ada saudara seiman, ada saudara sedarah. Jangan marah. Kalau bahasanya kamu seperti lutung, berarti bukan lutung. Ya kan? Seperti kan? Ya kan? Makanya dalam ilmu sastra ya, anta syamsun anta badrun. Engkaulah Muhammad bagaikan matahari yang menyinari dunia ini dengan ilmunya gitu kan. Anta syamsun anta badrun. Engkau ya Nabi Muhammad, engkau bagaikan bulan purnama yang menyenangkan. Kalau lihat bulan purnama gimana? Senang, indah gitu kan, adem gitu ya, hening, enak pokoknya. Jadi Nabi Muhammad seperti bulan purnama, seperti matahari. Ya anta syamsun anta badrun anta nurun faqonun. Engkau lah cahaya di atas cahaya. Engkau lah yang memberikan ilmu yang hikmah, yang bermanfaat ya, di atas ilmu-ilmu yang lain. Ya. Itu sastra ya. Anta syamsun anta badrun ya. Gitu ya. Jadi jagalah sholat 5 waktu ya. Fa in tabu wa aqamus sholata. Kalaulah orang-orang kafir itu tobat, wa aqamus sholata, dan melaksanakan sholat dengan sempurna ya, melalui syarat rukun dan sah, syarat dan rukunnya serta sempurna sholatnya, wa atu zakata, dan mengeluarkan zakat, fakhullu, maka lepaskanlah sabilahum, jalan mereka ya. Kalau orang-orang kafir kemudian dia masuk Islam, berarti tobat kan, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, maka ya lepaskanlah mereka tersebut dari jalannya, yakni anggaplah orang tersebut sudah muslim gitu ya. Hadisnya adalah wa an Abi Mas'ud radhiyallahu an. Hadis yang pertama dari Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Sa'altu Rasulullah SAW, barang siapa sa'altu aku telah bertanya, kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Kata Ibnu Mas'ud, aku telah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayu a'malil abdolu, amal apakah yang paling utama, yang terutama? Karena amal itu banyak ya, amal soleh itu gitu kan. Ada memberi duit, sedekah, yang meninggalkan amal apa yang paling utama di antara amal? Qala, kata Nabi, as-sholatu ala waktiha, sholat berjamaah pada waktunya ya. Pas waktu zuhur kemudian berjamaah, nah, itu yang paling utama, sholat berjamaah pada waktunya. Kenapa bahasa pada waktunya? Karena sholat belum masuk waktu tidak sah sholatnya. Sholat duhur jam 12 pas ya, misalnya waktunya kita sholat duhur jam 12 kurang 1 menit, tidak sah sholatnya ya, gitu kan. Atau ditambahin sholat duhur 4 rakaat, karena rajin ditambah lagi 2 rakaat jadi 6 rakaat, nggak bener ya, mentang-mentang rajin tidak sesuai
Ya, atau misalnya sholat duhur di waktu asar tidak sah kecuali ada sebab kan, misal sebab musafir, ya itu udah jadi masalah lain lagi judulnya kan. Menunda-nunda waktu tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, sungguh celaka orang-orang yang menunda-nunda waktu, malas-malesan, ya tapi tidak menjadi dosa, tapi celaka nantinya. Kenapa disebut celaka? Takut ujung-ujungnya nanti ujung-ujung bablas gitu, nggak sholat duhur, ya kan? Fawailul musallin. Tapi karena menundanya karena satu masalah, udah jadi masalah karena sebab. Misalnya dokter bedah kan, kalau misalnya sudah jam 12 sudah jam 11 sudah jam 12 kurang 5 menit belum udah kan operasi bedahnya itu, kalau ditinggalkan mati, ya kan? Maka terusin aja sama dokter itu, ya terusin aja si dokter si tadi ya yang ngebedah terus sampai jam berapa, nanti dikodok aja kalau lewat waktunya, ya atau dijamak, ya tapi jangan dikosor. Ada kalau dikosor, kalau perjalanan 2 marhalah ya, yakni 84 km, ya, itu baru bisa dikosor, ya. Tapi subuh jangan dikosor. Subuh 1-2 rakaat jadi 1 rakaat, nggak ada kosor subuh dan maghrib, ya. Jadi 3 rakaat jadi 1 rakaat setengah, nggak ada, ya. Yang ada kosor itu sholat bangsa 4 rakaat. Yang pertama adalah sholat berjamaah pada waktunya. Kedua, qultu aku katakan, summa ayu apalagi ya Rasulullah, qala birrul walidain. Ya, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah amal yang paling baik di antara yang baik. Jadi amal terbaik, ultra baik. Kalau super belum ada yang di atas super, hanya ultra berarti ya. Ultra yang lebih baik lagi ada membahagiakan berbakti kepada orang tua. Bahagiakan orang tua, mempenghidup apa yang disukainya, ya misalnya beliin baju, makanan apa yang disukai, mempenghidup, ya jangan setidaknya kalaupun kita belum bisa membahagiakan orang tua dengan harta, ya setidaknya jangan disakiti hatinya, jangan singgung perasaannya, ya. Ini orang tua tengah hidup dicuekin aja, udah mati baru nangis, ya nangis, ya menyesal, ya tidak ada artinya. Bahagiakan orang tua itu, ya kalau ingin bahagia, ingin tenang hidup kita, bagian orang tua, ya jangan nyusahin setidaknya. Lanjut, apalagi summa qultu aku katakan lagi, kata Ibnu Mas'ud, sumayu apalagi Rasulullah, al jihadu fisabilillah, perang di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakati kesohihannya. Karena sekarang nggak ada perang, berarti jihad fisabilillah adalah melawan hawa nafsu, ya karena termasuk jihadul akbar, ya perang akbar gitu, perang yang sangat besar sekali adalah perang melawan hawa nafsu, ya. Mau sholat subuh males karena tempat enaknya tidur, apalagi baru pengantin misalnya kan, ya kan? Disitulah perang hawa nafsu. Aku harus melaksanakan kewajiban Allah, ya dilawan hawa nafsu, ya malas misalnya sholat nih, itu pakai doa yang kemarin, Allahumma paksakan, insya Allah itu ijazah dari saya. Allahumma paksakan, itu melawan hawa nafsu, itu susah itu, ya. Mau tahajud males, lawan gitu, ya hawa nafsu kita, bukan dibunuh hawa nafsu, dilawan, ya kan? Tahajud tuh malas dan tidak ada kemauan. Sebenarnya kalau ada kemauan pasti bisa, ya. Ku tahu bukti kalau kencing kan sanggup biar malam, atau kalau sedang lapar, ya kan makan malam-malam gitu kan. Tapi untuk sholat tahajud kenapa nggak mau? Karena nggak ada azmu, nggak ada tekad dalam hati, ya. nggak ada tekad, ya nggak ada azmu, gitu kan. Nah, itu kesimpulannya adalah jagalah sholat 5 waktu, ya karena sholat merupakan tiang agama, dan juga termasuk amal yang paling utama adalah melaksanakan sholat berjamaah pada waktunya.
Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua, ya. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah, ya, yakni melawan hawa nafsu dalam berbuat baik, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang soleh-solehah, ya. Hamba-hamba yang soleh. Dan pemirsa yang hadir di rumah di mana saja, mudah-mudahan kita sekalian mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Kita tutup dengan doa akhirul ujma. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.